Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal kekongruenan dan kesebangunan, tapi yang saya bahas kali ini adalah khusus soal cerita. Yuk kita mulai bahas soalnya sama-sama. Di sini saya punya soal, seorang murid yang berdiri pada jarak 3 meter dari tiang lampu memiliki bayangan oleh sinar lampu sepanjang 3 meter. Jika tinggi tiang tersebut adalah 2,8 meter, maka tinggi murid itu adalah titik, titik, titik. Nah, supaya memudahkan kita dalam mengerjakan soal kesebangunan, lebih baik kita gambar dulu supaya memudahkan. Jadi, kan tadi ada seorang murid, kita anggap ini si murid ya. Oke, si murid ini berdiri di dekat tiang. Nah, misalkan ini tiangnya nih. Oke, tiang lampu. Tadi dikasih tahu kalau jaraknya itu 3 meter. Jarak si murid berdiri dengan tiang lampu. Berarti jarak dari murid berdiri ini ya ke tiang lampu. Berarti ke sini. Ini jaraknya adalah 3 meter. Kemudian, dari tiang lampu memiliki bayangan oleh sinar sepanjang 3 meter. Jadi kalau bayangan orang kan misalnya lampunya di sini nih, anggap nih lampunya di sini, terus orangnya di sini kan berarti bayangannya di sini ya. Nah, bayangannya ini juga 3 meter. Bayangan si orang ini dari sinar lampu 3 meter. Kemudian di sini tinggi tiang adalah 2,8 meter. Terus, maka tinggi murid itu berapa? Tinggi murid nih yang ditanya ya, si murid itu. Sebenarnya kalau kita cek, di sini dia itu membentuk segitiga. Ya, segitiga yang nanti bisa kita buat menjadi sebangun. Jadi, kita anggap nih di sini dari ujung ke ujung, terus ini dari sini ke sini kita tarik garis, kemudian dari sini ke sini kita tarik garis, terus orangnya juga kita tarik garis. Nah, jadi ada dua segitiga yang bertumpuk. Nah, sekarang kita buka nih segitiganya. Ada segitiga yang kecil, kemudian di sini ada segitiga yang besar. Nah, segitiga yang besar di sini tiangnya ya, tingginya 2,8. Kemudian untuk yang kecil di sini yang ditanya adalah X, misalkan. Kemudian ini yang bawah nih yang besar. Yang besar itu kan dia dari ujung ke ujung. Berarti kan dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 3. Berarti kalau dijumlah hasilnya adalah 6. Nah, kemudian ini yang segitiga kecilnya, maka dia alasnya hanya dari ujung ke orangnya sini, yaitu 3. Oke, kalau kita udah pisah segitiganya menjadi dua segitiga yang memudahkan kita dalam menghitung, sekarang tinggal kita hitung aja. Kita menghitung nilai X atau tinggi murid. Berarti di sini kita pakai perbandingan X. X-nya berarti pernya per 2,8 sama dengan 3/6. Nah, terus kita kali silang. X dikali 6 itu adalah 6X. Kemudian 3 dikali 2,8. Kita hitung di sini. 2,8 dikali 3. 8 dikali 3 itu 24, simpen 2. 2 kali 3 itu 6, ditambah 2 adalah 8. Berarti di sini 8,4. Kalau gitu, X-nya adalah 8,4 dibagi dengan 6. Kita hitung lagi, 8,4 dibagi dengan 6. 8,4 dibagi 6. 8 dibagi 6, 1. Ini 6, dikurang 1. Ini 2 ya. Maaf, terus ini 4. Kalau dibagi, di sini koma, di sini 4. Ya, jadinya 2,4 jadinya habis. Oke, berarti di sini jawabannya adalah 1,4 meter. Oke, jawabannya sesuai. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang kedua, soal cerita yang kedua. Sebuah foto sebangun dengan karton seperti gambar berikut. Nah, jadi ini fotonya dia yang di dalam, kartonnya dia yang di luar, yang melapisi. Jadi, foto itu nempel sama karton. Kemudian, di bagian atas, kanan, dan kiri terdapat sisa karton selebar 3 cm. Nih, di bagian atas, di bagian kanan, di bagian kiri. Kemudian tentukan nilai X. X ini adalah sisa karton di bagian bawah. Kalau kita mau mencari sisa karton di bagian bawah, itu sebenarnya caranya mudah. Jadi kalau misalkan kita mau cari X,
itu kan kita lihat nih, dia dari ujung ke ujung, di sini kan 48. 48, kemudian dikurangin sama 3, kemudian dikurangin sama yang ini nih. Nah, ini adalah tinggi foto. Tinggi foto misalkan kita umpamakan nih, misalkan kita umpamakan dia adalah A. Berarti dia dikurang sama A. Nah, jadi kita bisa mencari X kalau kita tahu A-nya itu berapa. Jadi, yang pertama kali kita cari itu adalah mencari A atau tinggi dari foto. Seperti biasa, untuk memudahkan kita mengerjakan bangun datar ini, kita pisah dulu ya. Jadi di sini saya buat yang kecil ini adalah untuk foto. Kemudian yang di agak besar itu yang di belakangnya yaitu karton. Kurang lebih seperti ini. Sekarang tinggal kita cek aja. Di sini kita lihat yang foto. Di sini ya ada panjang foto udah diketahui yaitu 30. Tinggi fotonya ini yang kita cari, A. Kemudian karton, di sini yang lebar kartonnya itu adalah 36. Kemudian tinggi kartonnya di sini sudah diketahui 48. Tinggal kita hitung aja. Oke, kita hitung. Di sini saya mau menghitung A, berarti kan A per 48 sama dengan 30 per 36. Kemudian saya kalikan silang. A dikali 36 itu adalah 36A. Kemudian 30 dikali 48. Ini nggak mau saya kali, saya akan sederhanakan saja. Berarti di sini 30 dikali 48 dibagi dengan 36. Kita cek, ada yang bisa disederhanakan nggak? Oh, ada. Ini ada yang bisa disederhanakan. Yang ini ya, sama-sama dibagi 6. Berarti di sini sisa 5, yang bawah sisa 6. Kemudian 48 itu bisa dibagi 6. Jawabannya adalah 8. Oke, berarti ketemu nih nilai A-nya. Nilai A-nya langsung bisa dapet. A-nya itu adalah sisanya ya, berarti 5 dikali 8. 5 dikali 8 itu adalah 40 cm. Berarti di sini A-nya adalah 40. Artinya tinggi si foto ini adalah 40. Kalau kita udah dapet, berarti kita bisa dong mencari nilai X. Jadi X itu sama dengan 48 ya, dari ujung ke ujung 48 dikurangin 3. 3 ini yang di atas nih ya, sisa karton yang di atas, dikurangin lagi sama tinggi foto. Tinggi fotonya tadi adalah 40. Maka sisanya kan yang X yang bawah ya. Ya udah tinggal kita kurangin aja. 48 dikurang 3 itu 45. 45 dikurang 40. Jawabannya adalah 5 cm. Jadi untuk yang di bawah ini sisa kartonnya itu lebarnya adalah 5 cm. Nomor 3, untuk mengukur lebar sungai tanpa harus menyeberanginya, seorang kepala desa ini, dia ingin mengukur lebar sungai tetapi dia nggak mau menyeberanginya. Lalu dia meletakkan 4 batu yang diberi nama A, B, C, dan D. Posisi susunan batunya seperti ini nih. Nah, bagaimana cara dia mengukur lebar sungai tanpa harus menyeberanginya? Ini bisa menggunakan sifat kesebangunan segitiga. Perhatikan ya, jika di sini saya beri huruf bantuan, ini ada huruf E. Lalu kalian lihat nih, di sini ada 2 segitiga. Ya. Kemudian segitiga ini akan saya putar seperti ini. Nah, posisi C dan E-nya itu ada di bawah. Ini adalah lebar sungainya. Ini ya, perhatikan, ini lebar sungainya. Maka, kalau dilihat, kedua segitiga ini sebenarnya sebangun. Kenapa? Yang pertama nih, lihat, ini adalah sudut yang saling bertolak belakang, kemudian sudut A dan sudut C adalah sudut siku-siku, dan sudut yang lainnya pasti sama, karena dua sudut itu sudah sama. Maka, jika ketiga sudut-sudut pada segitiga yang bersesuaian itu sama besar, artinya kedua segitiga itu sebangun. Nah, setelah itu kita bisa mencari perbandingannya nih. Perbandingannya 7/5, ini sama-sama sisi yang ini, 7/5 sama dengan 14 per lebar. Kemudian
kita sederhanakan ini boleh, dikalikan silang dulu juga boleh. Jadi di sini 7 disederhanakan dengan 14, di sini kita dapatkan 2. Jadi 1 dikali lebar sama dengan 5 dikali 2. Dari sini kita sudah tahu ya, ternyata lebar sungai itu adalah 10 meter begitu. Ini adalah cara mengukur lebar sungai. Nah, itu dia beberapa soal latihan, soal cerita tentang kesebangunan yang sering banget keluar ya. Jadi jangan lupa ditonton videonya, dipahamin, semangat terus belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.